kemarin saat pembahasan nomor 53 yang praoperasional itu kemarin kita salah tulis untuk menyebutkan usia 0 sampai 2 tahun. Nah, itu kan tahap sensori motorik kalau 0 sampai 2 tahun. Di sini praoperasional dari teori kognitif biasa 2 sampai 7 tahun. Kemudian ini juga ada pengertian dari beberapa tahapan yaitu equilibrium, yaitu keseimbangan yang dicapai setiap kali informasi atau pengalaman ditempatkan ke dalam skema yang sudah ada atau skema baru dibuat untuknya. Nah, kemudian yang akomodasi kuncinya ya ini, penyesuaian diri agar cocok dengan info yang baru. Jadi mencocokkan dengan informasi baru itu dicocokkan ke informasi yang sebelumnya. Kalau asimilasi itu ini, penambahan informasi baru ke dalam skema yang sudah ada. Kemudian yang skemata, tindakan atau representasi mental yang mengatur pengetahuan. Seperti ini ya teman-teman, ini tidak usah dibahas lagi atau ada yang mau dibahas di sini? Kalau tidak ada, kita lanjut ya. Kemarin kita sudah sampai nomor 80 ya, kalau tidak salah. Kita akan melanjutkan ke 81. Seorang guru kelas 4 menuliskan indikator siswa dapat membedakan antara tanggung jawab, hak dan kewajiban sebagai masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Penilaian pengetahuan yang dilakukan dengan cara mengukur penguasaan siswa mencakup dimensi pengetahuan, faktual, konseptual, prosedural, dan metakognisi dalam berbagai tindakan proses berpikir. Teknik penilaian yang sesuai. Nah, di sini penilaian apa, teman-teman? Yang dimaksud di sini adalah penilaian pengetahuan, ya. Kata kuncinya di sini. Pengetahuan apa saja ini? Tertulis termasuk ya. Ya, tertulis, lisan, ya. Oke, observasi itu penilaian sikap. Lisan pengetahuan. Pilihan ganda termasuk pengetahuan juga ya. Penugasan ini juga pengetahuan. Kalau sikap itu ya penilaian sikap. Nah, berarti di sini yang pengetahuan yang mana? Yang A, C, D, E. Berarti yang masuk yang A, C, E ya. Ini. Oke, sepakat ya. Jawabannya E. Kalau ini sudah jelas. Kalau saya terlalu cepat, ya, naik kecepatan gitu, teman-teman. Lanjut yang 82, Bu Ninuk, guru kelas 2 SD, akan mengajarkan materi membaca cerita narasi dengan lafal dan intonasi yang tepat. Beliau sedang memikirkan kegiatan pembelajaran yang mencerminkan kecakapan APA 21, yaitu HOTS dan 4C. Salah satu kegiatan pembelajaran yang direncanakan oleh Bu Ninuk adalah, nah di sini yang kegiatan yang HOTS dan 4C, critical thinking, creative thinking, communication, yang mana? Yang mana teman-teman? Yang C. C. Ya, mengomentari simulasi pembacaan cerita anggota kelompok. Oke. Berarti di sini saling mengomentari, di sini ada simulasi juga kegiatannya, nggih. Jadi sudah jelas yang C ini. 84. Letusan gunung api memberikan dampak negatif sekaligus dampak positif. Selain bencana, pasca erupsi gunung api menghasilkan pasir, kerikil, dan batuan. Hasil erupsi tersebut menjadi berkah buat penduduk sekitar gunung api. Berdasarkan bidang usahanya, kegiatan penduduk sekitar gunung api adalah yang mana ini? A. Perdagangan, B. Pertambangan, C. Industri, D. Agrasi, E. Ekstraktif. Agrasi itu apa ya? Nah, bentar. Browsing dulu, Bu. Agrasi ya. Ini agresif memang. Ini sih bisa saja pertambangan pasir, ini juga bisa ya? Itu bukan tulisan air laut itu ya? Itu abrasi itu mungkin. Abrasi. Iya.
Apa ini salah tulis Mungkin soalnya? agraris, Bu. Bukan agresi. Agraris mungkin. Kalau Ya. agraris itu kan pertanian ya. Kalau agraris, pertambangan itu hanya pasir ya. Kalau industri ya perindustrian, ekstraktif itu adalah mengolah bahan ya, pengelolaan sumber Ah, daya alam, tanpa adanya pengelolaan SDA, nah, pengelolaan ya dengan cara eksplorasi, kalau nggak salah ekstraktif itu Iya, pengelolaan sumber daya alam bukan Hmm. tanpa adanya pengelolaan gitu loh. Jadi mengambil langsung dari alam kalau nggak salah ekstraktif. Ya, Ya, pengambilan kalau langsung nggak dari alam. Ya, jadi nggak lewat pengelolaan, tidak lewat pengelolaan, jadi pengambilan langsung dari alam. Oh, Ekstraktif. Tidak ada pengelolaannya. mungkin saya berarti ada pengelolaannya, Pak. Berarti ini eksplorasi, pengambilan langsung dari alam, pengambilan langsung, proses sumber daya alam ya, diproses. Berarti yang mana nih teman-teman? Di sini kan ada menghasilkan pasir, kerikil, dan batuan. Itu kan nanti kita bisa ambil langsung dari alam juga kan ini? Kalau seperti ini cenderung yang Iya. Ini saya browsing juga ekstraktif itu suatu kegiatan industri yang mengambil bahan baku produksinya langsung dari alam. Itu ekstraktif. Jadi tanpa adanya pengolahan. Jadi langsung diambil dari alam. Eksplorasi pengambilan sumber daya alam langsung dari alam tanpa adanya pengelolaan. Jadi ini salah baca. Jadi langsung dari alam. Betul. Berarti yang E ya? Ya, Berarti iya yang E. Ekstraktif. Sepakat ya? Lanjut. Sepakat. 85 berdasarkan hasil pengamatan bla 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 bla. Silakan siapa yang mau membacakan? Oke. Pak Roman itu Pak Roman. Pak Roman, cek sondok. Ayo Pak Roman, baca Pak Roman. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan di kelasnya, Pak Heru melihat bahwa dalam 2 kali ulangan harian yang diberikan rata-rata hanya 4 orang dari 30 siswa yang mendapat nilai di atas 60. Sebagian besar siswa tidak dapat menyelesaikan soal konsep gaya tak sentuhan. Selain itu, pada setiap pelajaran, suasana kelas pasif. Sehubungan dengan permasalahan tersebut, Pak Heru kemudian merumuskan akar permasalahan pembelajaran sebagai berikut. Metode apa yang dapat saya gunakan agar siswa dapat memahami materi, gaya tak sentuhan, serta suasana kelas menyenangkan. Selanjutnya, permasalahan tersebut dapat dirinci secara operasional sebagai berikut. Yang pertama, apakah pemberian latihan soal akan dapat meningkatkan pemahaman siswa tentang gaya dan sentuh? Yang kedua, bagaimana menunjukkan contoh gaya tak sentuh di depan kelas? Nomor 3, bagaimana strategi pembelajaran dapat membangkitkan motivasi siswa terhadap pembelajaran IPA? Nomor 4, apakah saya perlu berkonsentrasi dengan orang tua siswa? Permasalahan di atas dapat digunakan Pak Heru dalam rangka melakukan refleksi untuk persiapan merencanakan PTK adalah titik-titik. Ya. Dijawab sekalian Pak Roman. Apa jawabannya ya teman-teman? Di sini ada kata kuncinya sebagian besar siswa ya, hanya 4 orang dari 30 siswa yang mendapat nilai di atas 60. Artinya 26 orang itu di bawah 60 ya nilainya. Sebagian siswa tidak dapat menyelesaikan soal konsep gaya tak sentuhan konsepnya. Kemudian suasana kelasnya juga pasif. Nah, kemudian Pak Heru ini merumuskan akar permasalahannya, metode apa yang dapat saya gunakan agar siswa dapat memahami materi gaya tak sentuhan agar serta suasana kelas menyenangkan. Kalau yang
dari 1 sampai 4 ini, poin 1 sampai 4 yang jelas tidak yang keempat ya. Ya. Ya kan, di sini kan melibatkan orang tua siswa. Jadi tidak. Nah, antara 1, 2, dan 3. Monggo silahkan bagaimana analisisnya. Yang pertama, apakah pemberian latihan soal akan dapat meningkatkan pemahaman siswa tentang gaya dan sentuh? Pemberian soal. Ini pemberian latihan soal. Yang kedua, bagaimana menunjukkan contoh gaya tak sentuh di depan kelas? Menunjukkan contoh kegiatannya. Kemudian yang ketiga, strategi pembelajaran untuk membangkitkan motivasi siswa terhadap pelajaran IPA. Kalau saya sih yang ketiga itu jelas ya. Iya, yang 3 iya. 1 dan 3 kayaknya. Ini yang Ya, sepertinya 1 dan 3. Kalau 2 itu masih terang khusus ya. Menunjukkan contoh gaya tak sentuh di depan kelas. Hanya menunjukkan contoh kan? Berarti kan tidak ada pelibatan kegiatan siswa ya? Iya. Oke, berarti yang 1 dan 3 ya. Oke. Ya, lanjut Pak Rohman, dibaca sekalian nomor 86. Pak Bejo merupakan guru kelas 5 SD pada waktu mengajarkan konsep perambatan kalau di kelas. Dia mendapatkan sebagian besar peserta didik kesulitan memahami materi yang tidak memperhatikan penjelasannya. Hal ini membuat Pak Bejo merenung dan bertanya-tanya, mengapa para peserta didik cenderung mengantuk ketika dia menjelaskan konsep perambatan kalor di depan kelas. Rencana tindakan yang dapat dilakukan Pak Mardi, bisa nih Pak Mardi di atas ya. Untuk mengatasi permasalahan di kelasnya adalah titik-titik. Monggo. Rencana tindakan yang dilakukan Pak Bejo. Di sini permasalahannya ini ya, peserta didik kesulitan memahami materi dan tidak memperhatikan penjelasannya, kemudian ngantuk juga ketika pembelajaran kalon di depan kelas. Nah, kemudian yang mana? Yang dapat membangkitkan semangat peserta didik supaya tidak kesulitan lagi memahami materi. Materi konsep ya ini. Yang Konsep D. yang apa? D. D, ya. Kalau saya sih dari sini analisisnya kalau konsep itu biasanya tayangan video gitu. Rata-rata dari beberapa soal yang tak lihat itu konsep pembelajaran konsep itu menggunakan tayangan video. Ada pendapat lain nggak teman-teman? Dan juga ini pasti menyenangkan ya siswa melihat video itu. Udah ya, sepakat ya, D? Sepakat. Ya, lanjut 87 Pak Rahman. Bacalah paragraf berikut dengan cermat. Ibu kota baru memang dirancang menjadi area sehat, ramah keluarga, ramah anak, ramah pendidikan, dengan fasilitas infrastruktur yang paripurna kelas ibu kota negara. Sarana dan prasarana transportasi berkonsep mobilitas massal yang menggunakan model ramah lingkungan. Terbayang hidup di ibu kota baru tanpa polusi dan kemacetan. Kalimat yang dicetak miring dikatakan ketik karena bisa dikatakan ya. Nggak tahu ini pertanyaannya, aku suka bingung. Kalimat yang dicetak miring dikatakan ketik karena ketik itu apa maksudnya ya? Iya, ketik. Coba yang lain, ketik itu apa? Salah soal ya ini. Mungkin Dikatakan ketika. Karena Mungkin maksudnya ini dikatakan sudah tepat gitu mungkin ya, karena apa gitu. Sepertinya seperti itu sih soalnya kalau lihat dari jawaban-jawabannya. Yang mana jawabannya teman-teman? sarana dan prasarana transportasi berkonsep mobilitas massal yang menggunakan model ramah lingkungan. Yo, sampaikan jawabannya.
Tidak taksa makna itu bagaimana maksudnya? Taksa makna. Taksa itu artinya makna ganda. Jadi maknanya tidak lebih dari satu gitu loh, tidak ganda. Berarti intinya sama dengan tidak ambigu ya? Ya, Atau tidak bagaimana? ambigu. Taksa adalah makna ganda. Efisien itu tepat ya, efisien tepat guna. Sesuai dengan Antara A dan E mungkin ya? Yang mana? kalau dikunci B. Malahan. Apa ya? Tapi nggak tahu juga penjelasannya saya. Ayo teman-teman yang Teman yang lain mungkin? Ayo Mbak Evita. Bu Dewi, ayo berpendapat. Udah gabung ternyata. Efisien dan tidak taksa makna. Taksa makna artinya tidak memiliki makna ganda. Sarana dan prasarana transportasi berkonsep mobilitas massal yang menggunakan model ramah lingkungan. Efisien dan tidak taksamana itu kan ya hampir sama ya. Kalau maknanya ganda, maknanya tidak ganda, terkesan kan kalimatnya efisien juga, tidak berbelit-belit seperti itu. Yeah. Kalau menurutku. Sama nggak dengan teman-teman? Setuju nggak dengan kunci jawaban B ini? Setuju lah. Oke, lanjut nggih. Dulu. 88. Bu Anissa dibaca Bu Anissa. Kalian. Bentar. Parasit. Benar sih? Benar nggak sih Parasit ya? Parasit mencatat sejarah di ajang Oscar 2020 sebagai film berbahasa asing pertama yang menangkan kategori film terbaik atau Best Picture. Film asal Korea Selatan ini berhasil mengalahkan saingannya yakni 1917, The Irishman, Jujur Rapid dan sebagainya. Udah. Parasit menandai pertama kalinya dalam 65 tahun sejak Marty pada tahun 1995 bahwa pemenang Palme d'Or di Cannes telah meningkat menjadi film terbaik Oscar. Jika ditinjau dari pernyataan paragraf, kekurang tepatan kutipan teks tersebut terdapat pada unsur. Nah, ini apa ya? Kekurang tepatan kutipan teks. Yang termasuk kutipan teks, apakah ini semua termasuk kutipan? Iya kan, ini termasuk kutipan teks itu. Tepatannya unsur apa? Koherensi artinya saya berikan dulu tak kasih. Nah. Berkaitan antar bagian. Keterkaitan antar bagian satu sama lain sehingga menjadi kalimat bermakna utuh. Sama lain sehingga menjadi kalimat bermakna utuh. Sedangkan kohesi, nah di sini maksudnya ke kohesis atau koherensi. Kohesi adalah hubungan bentuk kata dan kalimat yang teman-teman yang bisa browsing juga silahkan dicari kalimat yang sampaikan itu keparalelan apa ya yang C? Keparalelan.
Paralelannya apa? Kalau dalam bentuk paragraf itu yang ada hubungannya itu cuman koheren, Ya. kohesi, kelengkapan, kepaduan gitu. Jadi kalau keparalelan itu tidak ada di paragraf. Nggih. Berarti sudah enggak ya? Paralel itu udah enggak. Kehematan juga enggak. Jadi antara Koherensi dan kohesi, kohesi. sama kelengkapan. Kalau koheren itu udah berhubungan semua ya dari depan sampai belakang. Sudah. Kalau kohesi itu hubungan bentuk kata dan kalimat yang menjadikan wacana padu dan utuh. Nah itu masih membingungkan. Kalau kelengkapan sih sumbernya udah ada. Kemarin sehingga menjadi kalimat bermakna utuh. Kalau dikunci ini teman-teman. Malahan. Koherensi. Keterkaitan antar bagian satu sama lain sehingga menjadi kalimat yang bermakna utuh, koherensi. Di sini berarti keterkaitan antara bagian satu sama lain ini maksudnya bagian dari Satu kalimat dengan kalimat lain. Atau ahli bahasa silahkan muncul. Oke, gimana teman-teman? Sepakat ya sementara ini ya. Dari definisi juga sudah di sini ada. Kita lanjut saja ya. Nomor 89. Lanjut apa masih mau dibahas ini? lanjut saja lah. Oke. Dibaca sekalian Bu Ansa. Ada beberapa siswa yang terkesan acak-acakan dan kurang fokus dalam mengerjakan tugas-tugas sekolah, sehingga hasilnya tidak sesuai harapan. Tidak sesuai harapan wawasan budaya yang dapat gimana sih ini? Tidak sesuai harapan. Wawasan budaya yang dapat diberikan oleh guru dalam konteks situasi tersebut adalah adanya nilai budaya bangsa lain dapat diserap untuk mendukung kemajuan bangsa, yaitu Wawasan budaya wawasan budaya dapat diberikan oleh guru. Situasi masalah mengerjakan segala sesuatu dengan sebaik mungkin. Di sini ada terkesan siswa yang terkesan acak-acakan dan kurang fokus. Ya? Ya, budaya mengajarkan segala sesuatu dengan sebaik mungkin. Ya, Iya, benar. Oke, lanjut ya. 90. Dilanjutkan Bu Anissa, nanti gantian siapa lagi. Yuk. Metode tabel dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah seperti berikut ini. Itu ada FEB dan KPK ya. Nah, pernyataan yang relevan dan berorientasi HOTS berdasarkan materi tersebut antara lain A. Ada berapakah faktor prima penyusun bilangan 48? B. Hitunglah KPK dan FPB dari 42 dan 56. C. Kelompokkan bilangan berikut berdasarkan banyaknya faktor prima. D. Ubahlah bilangan 120 menjadi faktor prima penyusunnya. Kalau E. Manakah dari 30 dan 45 yang memiliki faktor prima penyusun lebih banyak? Kalau berorientasi HOTS itu sepertinya C kali ya? Ya, yang mengelompokkan bilangan berikut Iya. berdasarkan banyaknya faktor prima yang menyusunnya. Ya. Adakah teman lain jawabannya beda? Mana? Kalau nggak ada, lanjut teman-teman. Kuncinya kok ya? Manakah dari 30 dan 45 yang memiliki faktor prima penyusun lebih banyak? Dikunci ya, Bu? Yang mana? Iya. Itu. Ya. 90 ya. Kalau dari aplikasi sih saya dapat kok C ya, Bu? Kalau yang E itu
Ayo teman-teman berpendapat yang lain. Pak Panji masih di sini nggak ini Pak Panji? Yang C. Pak Kalau Tafakur? yang E ini membandingkan. Ya, ya. Kalau yang E membandingkan. Kalau Iya, yang C membandingkan. ini mengelompokkan. Mengelompokkan banyaknya faktor prima yang menyusunnya 6, 24, 30, 40. Pernyataan yang relevan dan berorientasi HOTS. Yang HOTS. Bu Elis gimana Bu Elis? Kalau menurut saya, nek yang E itu berorientasi HOTS karena ada analisisnya. Menganalisis ini ya berarti. Manakah dari Berarti membandingkan kan berarti harus menganalisis satu-satu ya. iya. Tapi nek di aplikasi saya latihan itu ya mencari jawaban nih kuncinya. Ya makanya. Tapi kalau yang C ini hanya mengelompokkan kan berarti. Iya, iya. Beda. Ya aplikasi juga belum tentu benar sih. Betul. Oke, ini dulu ya berarti ya. Antara C Iya. dan E. Oke. Lanjut nomor 91. Bu Elis dibacakan Bu Elis. Ya, Bu. Berdasarkan hasil sensus penduduk 2010, Badan Pusat Statistik dalam Pertumbuhan dan Persebaran Penduduk Indonesia 2011, 57,5% penduduk Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa, sedangkan di Pulau Papua Barat kurang dari 1%. Kebijakan yang dapat dilakukan untuk menyebarkan penduduk di Indonesia tidak berkonsentrasi di Pulau Jawa, Bali, dan Madura adalah untuk menyebarkan penduduk di Indonesia yang tidak berkonsentrasi hanya di Pulau Jawa, Bali, dan Madura ini. Yang mana? membangun pusat-pusat pertumbuhan di Indonesia. Ya. Jadi konsentrasinya dengan cara membangun pusat pertumbuhan di Indonesia. Lanjut 92. Ya. Bambang merupakan salah satu peserta didik di SD Nusa. Dia selalu ketinggalan pelajaran mengarang sebab tidak memiliki buku tulis yang cukup. Dia hanya memiliki satu buku untuk semua catatan pelajarannya, sehingga campur dengan mata pelajaran lain. Hal ini karena kondisi ekonomi sejak kedua orang tuanya meninggal dunia. Saat ini Bambang yatim piatu. Dori sebagai teman satu meja secara diam-diam memberikan kado buku tulis satu lusin kepada Bambang. Tindakan yang dilakukan Dodi tersebut merupakan salah satu bentuk keberhasilan pembelajaran dalam menanamkan nilai karakter, khususnya karakter peduli ya. Ya, karena memberikan kado buku tulis, peduli terhadap teman yang kesusahan. Lanjut. 63 Bu Elis. Bilangan X adalah sebuah pecahan. Jika pembilang X ditambah 3, maka diperoleh pecahan baru 2/3. Jika penyebut X dikurangi 1, maka diperoleh pecahan baru 1/2. Tentukan X. Semoga teman-teman. Ini kalau saya menghitung kok beda dengan kunci ya. Apakah juga sama teman-teman yang lain? Kita tulis satu persatu ya pernyataannya. Ya. Jika pembilang X ditambah 3, artinya X plus 3 per gimana Bu Elis ya toh? A plus kok X plus 3. Misalnya pecahan A per B ya. A plus 3 per B sama dengan hasilnya 2/3. Iya, betul.
Kemudian untuk yang kedua, 3 penyebut dikurangi 1 berarti A per B A min per 1 B min 1 sama sama dengan dengan 1 per 1 per 2. 2. Dari pernyataan itu kemudian kita eliminasi ya. Kita hitung dulu ini aja. Iya. Jadi 3A min 2B. Enggak bisa, Bu. Ya, sebentar ini tuh aku misalnya tulisannya per-pering ini kayak bingung. Nek 3A itu nanti ketemunya 3 kali A. Kalau A plus 3 ya A plus 3A 3. plus 9 tuh, Bu. 3A Gimana? plus 9 sama dengan 2B gini bisa tuh? 3A 3A. plus 9 sama dengan 2B Oh, ya. bisa. Ya, Ya, bisa. Oke, pernyataan bisa. satu seperti ini kan? Ya. Disederhanakan jadi 3A min 2B sama dengan min 9. Ya kan? Iya, betul. Kalau yang ini berarti 2A sama dengan B min 1. Ini Bu Elis? Ya, Bu. Leres, Bu. 2A min B sama dengan min 1. Iya. Buat teman-teman yang lain juga sambil menghitung jawabannya. Terus ini di anu Bu, Dieliminasi. eliminasi ya. Iya. 3A min 2B sama dengan min 9 sama 2A min B sama dengan min 1. Nanti menghasilkan Bentar. 3A min 2B min 9 kali 4A min 1. Berarti itu nanti dikurangi gitu ya? Eliminasi. ya kan? Eliminasi. Iya. Min Berarti A min B sama dengan kurang sama dengan 8. Gak bisa. Ini jadikan 2 aja kan berarti berarti 3A ini terus. ketemunya bukan ya? 7 per 15. Ini seharusnya kalau di soal yang tak punya itu buat ternyata Bu 7 per 15 nggak ada. Oh. Kalau nggak ada kan ya Kuncinya D ya ini ya. kuncinya itu di mana D, tapi kalau cari kan ini kan jadi 4A min 2B sama dengan min 2. Oh, Ini kan? Ya, betul. Ini dikurangi, sisanya jadi min A. Min A kan, min A sama dengan min 7. 9 ya, Mas 2. Ya. Berarti A sama dengan 7 kan? Ya. Ya. Nah, kalau A7 dimasukkan ke sini. Hanya 7, yang 7 hanya ini kan, berarti 7 per 15. Tapi dari mana kok bisa 11 per 21 ini? A sama dengan kalau dimasukkan ke sini jadi 2 kali nah berantakan ya pokoknya gitu teman-teman. Kita tak nulis sih. Aduh, bingung ya ini ya, rumus-rumus.
Gimana Pak Tafakur harus ngitung dong. Kalau saya sih mending kalau pakai cara nyoba-nyoba Bu, kalau saya. Jadi misalkan ya, yang A saya masukkan 10 kok ditambah 3. Nanti hasilnya kalau disederhanakan jadi 2/3 atau tidak. Kalau tidak berarti yang A tak eliminasi, salah. Yang B juga sama. Memang membutuhkan waktu yang lama juga. Iya, satu-satu kan soalnya. Satu-satu. Dan saya di sini ketemu kalau ngitung itu memang benar jawabannya yang E. 7/15. Iya. Kita masukkan ya. 7 ditambah 3 kan. 7 tambah 3 kan 10. 10/15 disederhanakan jadi 2/3. Betul. Terus 7/15 tadi penyebutnya kurangi 1. Berarti kan 7/14. Disederhanakan jadi 1/2. Betul. Benar yang E. Iya kan? Jadi ini A-nya 7, B-nya 15. A per B adalah 7/15. Berarti ini kuncinya yang menyebutkan 11/21 salah ya? Kalau tak terapkan di soal itu yang tadi ya. Salahnya di yang 11/21 dikurangi 1 ya, 11/20. Kalau disederhanakan tidak bisa 11/20. Berarti benar yang E. Oke. Oh ya, ini ya. Pusing. Kalau pusing jangan pakai rumus, pakainya nyoba aja. Biasanya kayak gitu sih. Nah, Iya. ya. Kalau pakai rumus kan saya ya betul sih. Kalau rumus saya nggak tahu ini. Ini berarti pakai Kalau saya eliminasi. malah seneng tak bikin gini, Pak. Iya. Ya beda-beda kok ya. Yang penting ini sih jawabannya. Ini sih Yang penting jawabannya benar. Jawabannya udah ketemu. Yeah. Kalau saya pakai rumus nggak tahu ini. Kalau ada cara yang lain. Cara yang Paling mudah caranya itu. singkat. Ya. Nyoba-nyoba paling caranya. Oke, lanjut teman-teman. Nomor 94, Pak Tafakur, bacakan Pak Tafakur. Siap. Berikut ini adalah dampak positif dan negatif yang ditimbulkan globalisasi. A. Makin menguatnya sektor produksi dalam negeri. B. Persaingan industri dalam skala global. C. Merebaknya jenis produksi di pasar global. D. Munculnya keragaman jenis pekerjaan baru. E. Merebaknya industri kreatif dalam negeri. F. Barang-barang luar negeri mudah dan bebas masuk ke dalam negeri. G. Menguatkan produksi di sektor kerajinan dan budaya. H. Murahnya produksi luar negeri yang masuk ke dalam negara. Dan pilih tersebut. Ini pilihan mungkin ya, Bu? Ya. Dari pilihan tersebut. Dari pilihan tersebut yang merupakan dampak positif globalisasi bidang ekonomi adalah ekonomi ya, berarti seleksi satu-satu. Makin menguatnya sektor produksi dalam negeri. Ini ekonomi ya? Ekonomi juga, itu ekonomi. Persaingan industri dalam skala global, ini kan persaingan, berarti bukan dampak positif. Positif, merebaknya di pasar global, merebaknya jenis jenis produksi di pasar global. Itu masuk Bu, keragaman jenis pekerjaan baru. Industri kreatif sama pekerjaan baru kan juga termasuk. Ya, D. Iya. Barang-barang luar negeri mudah masuk, bukan positif. Menguatkan produksi di sektor kerajinan dan budaya termasuk ya. Murahnya produksi luar negeri tentu tidak. DEG yang C. Oke, sepakat lanjut. Kalau sudah lanjut ya. 95. Salah satu KD kelas 4 di SD adalah sebagai berikut. 3.7 menerapkan sifat-sifat cahaya dan keterkaitannya dengan indera penglihatan. Bu Lastri, guru kelas 4, menetapkan tujuan pembelajaran sebagai berikut. Setelah diskusi kelompok, peserta didik mampu menerapkan sifat cahaya dalam kehidupan sehari-hari. Bu Lastri akan melakukan penilaian terhadap keterampilan peserta didik sesuai dengan tujuan pembelajaran tersebut. Alat evaluasi yang sesuai adalah
Di sini kata kuncinya berarti menerapkan sifat cahaya. Penilaian keterampilan, nggih. Keterampilan Kata berarti kuncinya penilaian keterampilan. untuk kerja. Iya, betul. Karena di sini kata kuncinya keterampilan. Keterampilan. Kalau ujian singkat ini kan menjodohkan pilihan ganda ini pengetahuan. Kognitif. Ya. Oke, lanjut 96. Salah satu indikator di kelas rendah adalah 3.6, mencermati isi teks informasi tentang perkembangan teknologi produksi, komunikasi, dan transportasi di lingkungan setempat. Bu Yuli, guru SD di kelas rendah, berusaha menyampaikan motivasi ketika memberi materi ajar dengan KD tersebut. Bentuk motivasi yang dapat diberikan ketika membuka pelajaran adalah, di sini kata kuncinya berarti apa? Perkembangan teknologi, produksi, komunikasi, dan transportasi. Dan berusaha menyampaikan motivasi. Sub video kayaknya, Bu. Iya. Yang A ya. Menampilkan video singkat bagaimana seorang astronot komunikasi dengan penduduk di bumi. Yap. Buah motivasi sesuai dengan materi juga.